kalian baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rahmatulaili dari PTWB kelas B dengan NIM K152010. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai negara hukum dan HAM serta contoh-contohnya ya. Maka simak lebih lanjut. Ya, baik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dan ciri negara hukum. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian dari negara hukum? Ayo. Nah, negara hukum merupakan terjemahan dari Rechtsstaat atau hukum Eropa kontinental dan rule of law atau hukum Anglo-Saxon. Adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dengan kata lain, segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum nih dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Baik, berikutnya ada pembagian dari negara hukum nih. Nah, yang pertama ada negara hukum formil dan negara hukum material. Negara hukum formil adalah negara dan pemerintahannya dilarang nih ikut campur dalam urusan ekonomi, sosial budaya, dan kesejahteraan rakyat. Negara hukum formil disebut juga negara penjaga malam. Kemudian ada juga negara hukum material. Nah, negara hukum material dikenal pula sebagai negara hukum dalam arti yang luas. Kemudian ada ciri dari negara hukum. Yang pertama, ada ciri dari Rechtsstaat, yaitu adanya pengakuan HAM, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan aturan dan peradilan administrasi. Lalu juga ada ciri dari rule of law, yaitu adanya supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum, dan jaminan atas HAM. Nah, teman-teman tahu nggak sih landasan yuridis negara hukum di Indonesia? Ini ada pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyikan Indonesia adalah negara hukum. Nah, lalu Indonesia negara hukum yang seperti apa? Indonesia ini merupakan negara hukum yang bersifat negara hukum material. Jadi seperti itu. Kemudian untuk hubungan antara negara hukum dan HAM itu negara yang didasarkan hukum memiliki jaminan atas HAM seperti ciri-ciri yang disebutkan tadi ya. Jadi jaminan atau pengakuan akan HAM juga merupakan suatu ciri dari negara hukum. Dan HAM ini bukan diberikan oleh negara, tetapi negara memberikan pengakuan akan hak itu sebagai kodrat kita sebagai manusia. Lalu membahas lebih lanjut mengenai HAM atau hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Landasan HAM ini pertama dan langsung yakni kodrat kita sebagai manusia dan kita sebagai makhluk dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa saja sih dari macam-macam HAM itu? Nah, contoh hak dasar yang dimiliki manusia yaitu ada hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Lalu seiring dengan berjalannya perkembangan sejarah, ada 3 generasi hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan politik yang bermula pada dunia barat di Eropa. Lalu hak ekonomi, sosial, budaya yang diperjuangkan oleh negara sosialis di Eropa Timur. Kemudian juga ada hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara yang berkembang. Lalu apa sih landasan HAM yang ada di Indonesia? Nah, HAM yang ada di Indonesia itu bisa dilandaskan pada pembukaan Undang-Undang 1945 ayat 1 dan 4, kemudian juga ada pasal 28A sampai C. Lalu ada undang-undang yang mengatur mengenai HAM, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana berisikan hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Nah, bagaimana penegakan HAM di Indonesia? Ini jaminan HAM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Lalu juga ada lembaga yang berkaitan dengan penegakan HAM yaitu Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1999
93. Nah, di sisi lain sudah ada undang-undang, sudah ada lembaga oleh pemerintah. Nah, masyarakat juga harus ikut andil dalam penyelenggaraan, penegakan, dan perlindungan HAM, yaitu dengan membentuk suatu lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bergerak di bidang HAM. Nah, setelah mempelajari materi yang tadi, maka kita juga dapat mengetahui apa manfaat setelah kita mempelajari materi negara hukum dan HAM. Nah, yang pertama, ketika kita mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, kita sebagai warga negaranya haruslah paham bahwa semua perilaku, semua tindakan kita itu harus bisa didasarkan atas hukum, dilandaskan oleh hukum, dan juga dapat dipertanggungjawabkan juga secara hukum. Karena kita hidup di dalam negara yang merupakan negara hukum dan lebih tepatnya negara hukum material. Seperti itu. Kemudian manfaat kita untuk mempelajari HAM yaitu ketika kita mengetahui bahwa hak asasi manusia itu merupakan kodrat kita sebagai makhluk hidup dan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kita harus bisa memperjuangkan hak kita. Kita juga harus bisa memenuhi kewajiban yang nantinya akan memperoleh hak yang kita miliki. Kemudian karena kita juga bertempat tinggal di negara hukum, maka hak asasi manusia kita telah terjamin oleh negara. Seperti itu. Nah, setelah itu mari kita cari contoh melalui apa sih pelanggaran hukum dan HAM yang ada di persekitaran kita. Nah, untuk itu simak lebih lanjut. Nah, terdapat banyak undang-undang yang mengatur mengenai jalan raya dan penggunanya. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Nah, banyak nih jalan umum, yaitu salah satunya ada jalan raya antar provinsi, seperti Jalan Raya Ahmad Yani Solo yang ada di depan kampus kita, Kampus 5 JPTK Pabelan. Terdapat pelanggaran di mana pengendara motor yang dikarenakan macet menggunakan bahu jalan dan berkendara pada kondisi jalan yang kurang memadai. Lalu kondisi jalan juga tidak dilengkapi trotoar sehingga pejalan kaki pun menggunakan bahu jalan untuk berlalu lintas. Hal ini bisa menimbulkan bahaya bagi pejalan kaki dan pengguna motor bila terjadi kecelakaan yang akan merenggut hak hidup kita. Nah, kemudian ada video di mana ini merupakan jalan di perkotaan atau perumahan. Banyak terjadi pelanggaran hukum seperti pengendara motor yang beranggapan bahwa karena rute yang diambil ini adalah jalan kecil, maka tidak perlu menggunakan helm. Hal ini sangat membahayakan. Solusi yang dapat diberikan dari hal ini yaitu perbaikan kondisi jalan tentunya, yakni membuat trotoar, saluran drainase yang memadai. Kemudian bagi masyarakat yaitu kesadaran yang harus memakai atribut lengkap saat berkendara baik jarak jauh maupun dekat. Kemudian sanksinya juga harus lebih ditekankan pada masyarakat. Lalu untuk penjagaan dan kontrol dilakukan di jalan raya harus dilakukan dengan rutin. Setelah kita jalan-jalan tadi, mungkin kita sudah mengetahui apa sih yang terjadi dari pelanggaran hukum yang ada di persekitaran kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.